Harlon menyeringai sebelum berucap, isi utama persyaratannya adalah kamu tidak boleh menolak semua keinginanku, termasuk jika aku menyuruhmu untuk melakukan seks maka kamu harus bersedia. Seks. Malter mengerutkan bibir dan meremas-remas tangannya. Walau demikian, dia tetap gagal menghalangi semburat merah muncul di wajahnya. Itu benar. Dari mana kamu memikirkan hal konyol itu? Pria di seberangnya mengerit, kenapa kamu sangat gugup? Semasa sekolah kita telah berhubungan badan lebih dari puluhan kali, tidak ada yang aneh bila kita melakukannya sekali lagi, jadi apa perbedaannya? Itu jelas-jelas memiliki perbedaan, teriak Malter dalam hati. Dulu Malter menyerahkan tubuhnya karena tidak tahu bahwa dia sebenarnya bisa hamil seperti perempuan. Ini adalah kalimat yang paling ingin Malter sampaikan pada Harlon, sayangnya itu tersangkut di kerongkongannya. Tidak, aku tidak bersedia untuk syarat ini. Tolak Malter mentah-mentah. Harlon melebarkan kedua matanya, kenapa kamu menolak? Dengan nada tegas Malter menjelaskan, dulu aku masih berpikiran liar dan tidak terkendali. Namun untuk sekarang, maaf aku tidak mau terlibat hubungan apapun denganmu. Sejak awal kita memiliki perbedaan yang jelas, jika kamu melakukan kesalahan dan diketahui publik, reputasimu sebagai presiden bisa berakhir. Tanpa diduga Harlon berdecih, untuk apa kamu peduli denganku? Itu karena kamu adalah dedi dari anak-anakku. Tapi lagi-lagi, ucapan ini tidak mampu Malter keluarkan dari mulutnya. Karena kita pernah menjadi sahabat, setidaknya aku masih peduli padamu tentang ini. Harlon membuang muka sambil mencibir, lalu apakah kamu pernah memikirkan perasaanku saat kamu menghilang begitu saja tanpa kabar selama 7 tahun? Sontak Malter menunduk, maaf. Kamu meminta maaf setelah semua yang kamu lakukan. Hei, jangan bercanda denganku. Aku benar-benar minta maaf, tapi aku juga tidak bisa menjelaskan alasannya kepadamu. Pria itu menggertakkan gigi, menghasilkan bunyi nyaring, mulai sekarang kamu akan membantu petugas kebersihan lainnya untuk membersihkan 10 lantai sekaligus. Harlon, jangan menguji kesabaranku, teriak Malter berang. Oh, kamu keberatan. Baik, aku akan memberimu pilihan. Kerjakan tugasmu atau melakukan seks denganku, mana yang kamu inginkan. Bila kamu ingin meminta saran dariku, maka aku akan menyarankan pilihan kedua karena itu lebih mudah. Wajah Malter menghitam akibat kemarahannya. Harlon, sampai kapan kamu akan membuatku seperti ini? Harlon menyandarkan punggungnya di kursi dan tersenyum licik. Sampai kamu benar-benar merasakan apa yang aku rasakan, setidaknya aku harus puas melihatmu menderita karenaku. Malter terkejut bukan main, kakinya melembut hingga memaksa tubuhnya jatuh ke lantai. Aku. Kenapa kamu sangat kejam? Kamu bukan Harlon seperti yang aku kenal sebelumnya. Senyum kepuasan Harlon semakin menghiasi wajah tampannya. Pria itu menunjuk dirinya sendiri. Kamu mengatakan aku kejam. Sebenarnya, mana yang lebih kejam antara kamu dan aku? Pemuda di lantai dekat pintu itu terdiam. Dia tidak bisa menyalahkan siapapun dalam masalah ini. Dengan muak Harlon menyuruhnya keluar, pergi dari ruanganku. Kamu bisa membantu temanmu yang lain, jika aku mendapat laporan bahwa kamu tidak mengerjakan tugas yang aku berikan, kehidupanmu di sini akan lebih sulit daripada di neraka. Malter akhirnya beranjak dengan linglung. Tetapi sebelum dia benar-benar keluar, Harlon berkata lagi, bila kamu berubah pikiran, pintu kamarku akan terbuka untukmu. Menahan keinginan untuk meninju wajah Harlon yang meledak-ledak dalam tangannya, Malter berteriak, jika bukan karena hutangku, aku tidak sudi memasuki tempat terkutuk ini. Brak, pintu ditutup keras. Harlon melengkungkan kedua satu bibirnya, menyeringai lebar, mari lihat sampai di mana kamu akan bertahan, Malter. Penuh kekhawatiran Gisela menatap pemuda yang baru saja tiba di rumahnya pada malam hari, dari mana saja kamu? Aku dan si kembar benar-benar cemas memikirkanmu. Wanita berusia 26 tahun itu kemudian dengan teliti membolak-balikkan tubuh pemuda di depannya. Malter mendadak pusing saat tubuhnya diputar-putar, dia lalu menyentuh bahu Gisela sambil berkata, tolong hentikan Sela, kamu membuatku ingin muntah. Wanita itu segera melepaskan Malter, maafkan aku, tapi kami sangat cemas kepadamu. Bahkan aku harus membujuk agar mereka bersedia tidur. Gisela menunjuk 4 bocah yang terlelap di kasurnya lewat pintu kamar yang terbuka.
Senyum teduh tercipta di bibir Malter. Terima kasih sudah menjaga mereka, Sela. Gisela bernafas pendek, jangan mengalihkan pembicaraan, sekarang katakan saja penyebab kamu terlambat seperti ini. Ujung mata Malter bergerak-gerak diikuti wajahnya yang seketika itu juga menjadi jelek mengingat di mana dia harus merasakan kram punggung akibat membantu petugas lain dalam membersihkan 10 lantai. Tapi, dia tentu tidak ingin mengatakan yang sejujurnya kepada wanita cantik ini. Jadi dengan senyum dipaksakan Malter berujar, bukan sesuatu yang besar, hanya sedikit masalah dengan pekerjaan baruku. Hai. Gisela memegang pelipisnya, lain kali kamu harus mengabari mereka. Ponsel si kembar selalu aman bersamaku, jika mengalami masalah kamu bisa memberitahukannya kepada mereka. Sela, aku benar-benar tidak enak hati padamu. Peranmu sudah seperti ibu bagi mereka dan aku hanya bisa merepotkan kamu selama tinggal di kota ini. Kuharap Roy tidak salah paham mengenai kedekatanmu dengan putra-putraku. Malter sedikit menunduk menggaruk punggung lehernya. Berkedip-kedip, sedetik berikutnya wanita itu tertawa, hahaha. Malter, omong kosong apa yang kamu maksud? Roy sangat mengerti kondisimu sebagai orang tua tunggal, dia tidak akan berpikir macam-macam soal hubunganku dengan si kembar. Kalau dia berani, bersiap-siaplah untuk mendapat pukulan dariku. Gisela mengepalkan tinjunya, kilatan api tergambar jelas dalam bola matanya. Malter meringis, kamu sangat kejam terhadap pria sabar sepertinya. Roy sudah bertahun-tahun mengejarmu, bahkan ketika masih sekolah, dia yang begitu pemalu dengan berani mengajakmu berkencan dan jawabanmu saat itu benar-benar menamparnya sampai ke tulang. Pipi Gisela merona secara alami tanpa dia sadari, jangan mengungkitnya kembali, aku sangat malu. Keduanya terus berbicara mengenai masa sekolah mereka sampai itu dihentikan oleh suara langkah kaki kecil dari kamar Gisela. Luke mengucek-ngucek matanya di ambang pintu, rambutnya juga sangat mirip sarang burung sehingga Malter dan Gisela tidak bisa mencegah kekahan geli dari mulut mereka. Bocah itu mendongak dengan mata sipit khas bangun tidur miliknya. Ayah sangat lama, kami bahkan harus merepotkan ibu Giselle karena tidur di kasurnya. Dia menggiring kaki kecilnya menuju tempat di mana dua orang dewasa itu duduk. Lalu naik dan melanjutkan tidur setelah berbaring di paha ayahnya. Malter mengelus-elus rambut putra ketiganya. Maafkan ayah, Luke. Anak itu mengangguk dalam mata terpejam. Ayah jangan terlalu memaksakan diri. Jika aku dan saudara-saudaraku besar nanti kami akan membuatmu duduk di rumah dengan uang yang banyak. Sudut bibir Malter naik membentuk senyum manis. Benar, ayah akan menunggu saat-saat itu tiba. Kelimanya akhirnya tiba di rumah menjelang pukul 10 malam. Dia menyelimuti tubuh keempat putranya yang tertidur dengan selimut. Setelah itu masuk ke kamarnya sendiri dan duduk di dekat jendela sembari menyaksikan bulan untuk melepas lelahnya. Pemuda itu mendesis ketika kram punggung kembali dia rasakan. Malter mengulurkan tangannya ke belakang untuk melakukan pijatan lembut di area yang sakit. Sesh. Punggungku sangat kram. Ceklek. Refleks menoleh ke belakang. Malter sedikit kaget mendapati Sola sementara berdiri memegang bantal tidur di ambang pintu. Kenapa kalian belum tidur? Empat bocah itu menggeleng bersamaan. Serki menjelaskan, kami bermimpi buruk, ayah. Bolehkah kami tidur dengan ayah satu malam ini saja? Malter tersenyum lembut, berjalan ke kasur, dia berbaring terlentang lalu menepuk-nepuk tempat yang kosong di kedua sisinya, tentu, tidurlah di sini. Keempatnya naik dan mengatur posisi tidur yang nyaman di lengan sang ayah sebelum terlelap di menit setelahnya. Dia mencium kening Sola satu persatu, kalian adalah harta ayah. Siapapun tidak boleh menyakiti kalian, sekalipun dia adalah pria yang ayah cintai.